Selebar Cahaya Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Beliau berkata, walahuma fi hadis Itban, dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis Itban, atau Itban bin Malik, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan dengannya wajah Allah. Artinya ikhlas. Ya. Hadis Itban bin Malik ini, ibu-ibu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadisnya sebetulnya agak panjang, ya. Di mana Itban bin Malik datang kepada Rasulullah dan mengundang Rasulullah agar bisa datang ke rumahnya. Tujuannya ngapain? Tujuannya supaya Rasulullah SAW sholat di tempat di rumahnya itu, ya, tempat yang akan dijadikan musola, tempat sholat di dalam rumah. Dan Itban mengatakan bahwa, ya, mata beliau itu susah melihat. Jadi sulit untuk pergi ke masjid kalau musim hujan. Karena antara masjid dan rumah Itban itu ada lembah. Kalau musim hujan pasti mengalir airnya. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menyetujuinya. Keesokan harinya kemudian Rasulullah pun datang ke rumah Itban. Sesampainya di rumah Itban, Rasulullah bertanya, di mana tempat yang engkau suka aku sholat di situ? Maka kemudian Itban pun menunjukkan suatu tempat. Di sana ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun sholat bersama beberapa sahabat. Sholat sunnah tapi berjamaah. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah berjamaah sesekali boleh, ya, nggak masalah. Ya, sholat waktu itu di waktu duha. Berarti sholat duha berjamaah sesekali boleh, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah tidak mengundang-undang orang banyak, ya, di masjid misalnya, enggak. Kemudian setelah selesai sholat, Itban pun meminta Rasulullah supaya jangan langsung pulang. Karena beliau sudah masak rupanya. Iya. Maka kemudian Rasulullah pun duduklah dengan beberapa sahabat. Pokoknya
Orang-orang yang ada di kampung Itban tuh dengar kalau Rasulullah ada di rumah Itban. Wah, akhirnya mereka pada datang ke rumah Itban, ibu-ibu sekalian. Kumpullah mereka. Ya. Kemudian salah seorang mereka bertanya, loh, ini kok Malik bin Dukhsyun nggak kelihatan? Kemana dia? Sebagian lagi mereka mengatakan, oh itu orang munafik. Ya. Kata Rasulullah, kamu jangan berkata begitu. Bukankah dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kata mereka, betul sih ya Rasulullah. Tapi kami melihat dia suka kumpulnya sama orang-orang munafik itu ya Rasulullah. Ya, wajahnya kepada orang munafik. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Karena mengharapkan wajah Allah. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah itu, ibu mengharapkan wajah Allah. Artinya ikhlas. Dan orang yang mengharapkan wajah Allah, pasti mau tidak mau harus apa? Ya, harus beramal agar sampai kepada keridhaan Allah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid, yatlubu wajh Allah wa man talaba wajhan fala budda an ya'mal kulla ma fi wus'ihi al-wusula ilaih. Maksud Rasulullah bersabda, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah, artinya ya, dia betul-betul mengharapkan keridhaan Allah semata. Dan siapa yang meminta atau mengharapkan wajah Allah, maka dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepadanya, ibu-ibu sekalian. Lianna mubtaghi syai' yas'a fil husuli ilaih. Karena orang yang mengharapkan sesuatu pasti ada usaha dong supaya sampai kepada sesuatu tersebut. Berarti maksudnya apa, Bu? Artinya, Bu, kalau kita mengatakan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, itu mengharuskan kita beramal saleh, beribadah, di mana ibadah kita adalah ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, murni untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas, ma yustafadu minal hadis. Faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan tauhid, ya, bahwa tauhid itu menyelamatkan ya pelakunya itu dari api neraka, bahkan menggugurkan dosa-dosa. Ya, maka dari itu amal yang paling berat timbangnya di sisi Allah itu tauhid, Bu. Ya, satu-satunya amal, bahkan itu merupakan ya pokok pondasi seluruh amal adalah tauhidullah azza wajalla. Faedah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an nufqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak cukup dalam keimanan itu hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak meyakini ya apa yang terkandung dalam la ilaha illallah.
Seperti halnya orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak meyakini, ya, bahkan hatinya kufur. Berarti kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa dong? Konsekuensinya yang pertama, wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Kan itulah makna la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, wajib mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallahnya. Ya, memperhatikan rukun-rukun la ilaha illallahnya. Demikian pula mengamalkan kesempurnaan dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallahnya. Sekarang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi disuruh sholat nggak mau. Disuruh sujud sama Allah nggak mau. Nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji. Pokoknya ya cuma mengucapkan la ilaha illallah aja dah. Bagaimana akan diterima la ilaha illallah? Sementara di antara syarat la ilaha illallah itu ada inqiyad, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ya. Demikian pula kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai juga kita melakukan pembatalnya, Bu. Ibu kalau sholat kentut, kira-kira sholatnya batal apa enggak? Batal. Sholat tapi ngobrol sama teman di sebelahnya, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sholat tapi banyak gerak, nengok sana, ngenok sini, tangannya gerak sana, gerak sini. Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya. Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallahnya? Ya enggak lah, percuma itu. Karena ya la ilaha illallah mengharuskan kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga, annahu la yakfi fil imanil i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Buat tidak cukup dalam iman itu sebatas meyakini tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Cuma sebatas yakin saja. Yang penting saya yakin Islam itu benar. Saya yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi disuruh mengucapkan la ilaha illallah gak mau. Kayak siapa, Bu? Kayak Abu Thalib, pamannya Rasulullah itu. Abu Thalib itu, Bu, ketika mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah gak mau. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Abu Thalib hendak meninggal, Rasulullah datang dan berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Tapi Abu Thalib nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai matinya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengabarkan bahwa Abu Thalib pamannya itu di dalam api neraka. Kata Rasulullah, kalau bukan karena syafaat aku, pasti dia berada di dalam keraknya api neraka, kata Rasulullah. Tapi dengan syafaat Rasulullah, dia diazab dengan azab, diberikan sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih, ya ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah ini berarti sebatas meyakini tanpa mengucapkan gak cukup. Berarti harus meyakini, harus mengucapkan, dan harus ada amal. Ya. Di mana
pokok-pokok amal itu yang harus dikerjakan. Ya, tidak semua amal, karena amal kan bertingkat, Bu ya, Bu. Ada amal yang merupakan pokok keimanan, ada amal yang merupakan kewajiban iman, ada amal juga yang sifatnya sunnah saja. Nah, yang dimaksud di sini itu pokok keimanan itu. Iya, amal yang termasuk pokok keimanan. Faedah selanjutnya, yang keempat, Ibu-ibu sekalian. Tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Haramnya atas api neraka orang yang tauhidnya sempurna. Masya Allah. Tauhidnya sempurna tuh gimana ya, Bu? Kapan disebut seseorang tuh tauhidnya sempurna? Disebut tauhidnya sempurna, yang pertama, dia meninggalkan semua kesyirikan, yang kecil maupun yang besar. Ya. Yang kedua, ya, dia meninggalkan semua larangan dan melaksanakan semua kewajiban. Semua yang diwajibkan dilaksanakan. Semua yang diharamkan ditinggalkan. Ya. Nah, kalau dia lakukan ini, tauhidnya sempurna, Bu. Kalau misalnya ada orang yang dia meninggalkan semua kesyirikan, dia tinggalkan. Tapi ada sebagian kewajiban yang dia tinggalkan. Misalnya, dia memutuskan silaturahim. Tauhidnya sempurna tidak? Tidak. Sempurna tidak. Tauhidnya tidak sempurna. Berarti dia kekal di neraka? Tidak. Dia tetap dapat jaminan masuk surga. Tapi dia terancam masuk neraka. Iya. Karena kan memutuskan silaturahim itu, ibu-ibu, dosa besar, Bu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Ibu-ibu sekalian. Nah ini, Bu. Jadi kalau tauhid seseorang itu sempurna, maka masuk surganya juga sempurna. Masuk surga sempurna gimana maksudnya? Yaitu dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Karena kan sudah pernah kita sampaikan, ya ibu-ibu sekalian, bahwa orang yang masuk surga itu ada 3 derajat. Ya. Derajat yang paling tinggi apa? Yang paling sempurna tauhidnya. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Derajat yang kedua, masuk surga dengan dihisab, tapi tidak diadab. Alhamdulillah. Ini juga masih sempurna tauhidnya. Tapi kesempurnaannya di bawah yang kedua, yang pertama. Ya. Yang ketiga, masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu setelah bersih dosanya, baru diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi mereka, ibu-ibu, yang tauhidnya tidak sempurna. Ya. Yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, sampai matinya nggak mau taubat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, ibu-ibu sekalian. Yang kelima, annal amal la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah waswaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amal itu tidak bermanfaat kecuali jika betul-betul murni untuk Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kalau misalnya kita beramal tapi tidak murni karena Allah, ya, ada niat yang kedua tuh, masih mengharapkan pujian manusia misalnya, berarti dia tidak ikhlas, Bu, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu al-amal illa ma kana khalisan liwajhillah, atau kama qala.
Allah tidak akan menerima amal kecuali yang benar-benar ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Makanya hati-hati ya. Kalau kita beramal soleh, hati-hati ya. Jangan sampai kemasukan keinginan ingin dipuji orang, dilihat orang, jangan. Kadang kita ini gara-gara HP nih ya, gara-gara HP lagi ibadah update status. Ya, lagi umroh, lagi tawaf, update status. Di depan foto gitu ya, di depan Ka'bah. Apa sih maksudnya, tujuannya begitu? Ya. Pas tujuannya satu, biar orang nge-like, biar orang ngelihat kalau dirinya lagi umroh. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka berlomba-lomba menyembunyikan amal soleh mereka. Sementara kita berlomba-lomba memperlihatkan amal soleh kita. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau kita beramal soleh itu nggak usahlah kita ya pengen kelihatan orang, nih saya lagi bantu orang lagi kesusahan, nih saya lagi bantu orang kena bencana. Nggak butuh pengakuan orang, kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Pada yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil kubur. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik. Itu termasuk pembatal la ilaha illallah. Berseberangan dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan apa dong? Yang kita ibadahi hanya Allah saja. Karena la ilaha sudah kita pernah jelaskan, Bu. Ilah itu artinya ma'bud, yang diibadahi. La ilaha artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Lah ini berdoa kepada selain Allah. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia berdoa ya ke kuburan. Berdoa kepada para wali. Ya, berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Kata beliau, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Karena Allah tegas di dalam Al-Quran dan hadis juga menyebutkan bahwa doa itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai nanti akan disebutkan di babnya. Faedah yang ketujuh yang bisa kita petik dari hadis ini, isbatul wajhi lillah ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan bahwa Allah punya wajah. Namun tentunya wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jangan dibayang-bayangin ya. Wajah Allah kayak gimana ya kita nggak tahu. Ya. Tapi wajib kita yakini, Bu, bahwa Allah itu punya wajah. Dan nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti dalam surga, dalam jannah. Ya, bahkan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari melihat wajah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan diberikan oleh Allah husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan maksudnya? Dalam hadis disebutkan, para Rasul menafsirkan makna tambahan itu, Bu. Bahwa nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'. Ya. Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kenikmatan buat kalian?
Kata mereka, ya Rabb, kenikmatan apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke surga dan selamatkan kami dari api neraka. Ini saja sudah kenikmatan yang luar biasa maksudnya. Maka Allah pun kemudian menyingkapkan tirainya, kata Rasulullah. Maka mereka pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah, ibu-ibu, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabb allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi Musa berkata, ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dengannya dan aku bisa berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah berfirman, hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ia berkata, ya Nabi Musa, ya Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan artinya Nabi Musa mengentengkan la ilaha illallah ya. Tapi Nabi Musa pengen sesuatu yang khusus untuk dirinya. Maka Allah berfirman, hai Musa, kalaulah langit yang ketujuh dan penduduknya selain aku dan bumi yang tujuh itu berada dalam sebuah neraca dan la ilaha illallah dalam neraca yang lainnya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Dikeluarkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Al-Hakim menyatakan hadisnya sahih. Namun di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samh. Ya, dia perawi yang dhaif. Ibu-ibu sekalian, namun hadis ini yusta'nas bihi. Ya. Yusta'nas artinya buat jadi penguat saja untuk menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Karena keutamaan la ilaha illallah ditunjukkan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang ada yang sedang kita sebutkan ini hadisnya lemah, tapi lemahnya ringan. Ya, dan menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Di sini ibu-ibu sekalian, Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diajarkan sebuah kalimat yang khusus buat beliau. Tapi Allah mengatakan bahwa ucapkan la ilaha illallah. Artinya kata Syekh Utsaimin, walaupun aku ajarkan kalimat apapun, tidak ada yang sebanding dengan la ilaha illallah. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan apa bu? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Enggak ada yang lebih utama dari la ilaha illallah. Ya. Ibu-ibu sekalian. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Saleh Fauzan.
Faedah yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Lima tatadammanahu minat tauhid wal ikhlas. Yaitu keagungan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya. Keagungan la ilaha illallah. Kenapa, Bu? Karena ia mengandung tauhid dan ikhlas. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu menunjukkan akan keagungan la ilaha illallah. Faedah yang kedua, fadlu Musa wa hirsuhu ala taqarrubi ilallah. Keutamaan Nabi Musa dan semangatnya Nabi Musa untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para nabi orang yang paling kuat taqarrubnya kepada Allah, Bu. Orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang semakin mentauhidkan Allah biasanya akan semakin kuat ibadahnya. Semakin kurang tauhidnya ya semakin malas-malesan ibadahnya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang ibadahnya malas-malesan gitu, Bu. Itu petanda tauhidnya kurang. Ya. Faedah yang ketiga, annal ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah. Wa laysa lil insan an yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi. Lianna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Ibadah itu tidak boleh ya kita bikin-bikin sendiri. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Buktinya di sini Nabi Musa minta. Ya Allah, ajarkan aku ya amal yang bisa aku berzikir dengannya kepadamu ya Allah. Nabi Musa minta. Bayangkan, Ibu-ibu sekalian. Berarti ibadah itu tidak diserahkan kepada selera, enggak. Enggak boleh kita berbuat kebid'ahan, bikin-bikin ibadah sendiri. Enggak boleh. Karena kata para ulama ibadah itu apa, Bu? Tauqifiyah. Ibadah itu menunggu dalil. Harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Ibadah itu al-aslu fil ibadah al-mana, kata para ulama. Pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia pada asalnya boleh, silakan, nggak masalah. Ya, tapi untuk ibadah masalahnya itu hak-hak Allah. Yang diibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita beribadah kepada Allah seenaknya, sesuai dengan selera kita, sesuai yang kita pandang baik, tidak. Ya, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, Ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat, anna mashtaddatil hajatu wa daruratu ilaih kan akthara wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam muttarran ilaiha kanat akthar al-adhkar wujudan wa aisaraha husula. Kata beliau, sesuatu itu semakin dibutuhkan oleh makhluk, terutama manusia, biasanya keberadaannya semakin banyak, Bu. Ya. Sesuatu yang semakin dibutuhkan oleh makhluk, maka sesuatu yang tersebut keberadaannya semakin banyak. Contoh, semua makhluk butuh oksigen nggak? Butuh. Keberadaan oksigen di bumi ini paling banyak tidak? Iya. Maka keberadaan oksigen paling banyak. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan. Ya, dan semua makhluk sangat butuh sekali.
Makhluk butuh air tidak? Butuh. Keberadaan air banyak nggak? Banyak sekali tersedia. Ya, alhamdulillah. Nah demikian pula kebutuhan akhirat adalah ibadah. Dan yang paling dibutuhkan dari ibadah apa? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu yang terbanyak, yang teragung, termudah. Ya. Maka dari itu kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ucapkan la ilaha illallah. Sangat mudah. Karena itu sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk ya Bapak sekalian. Faedah yang kelima, annallaha fawqas samawat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah berada di mana, Bu? Di langit. Karena Allah berfirman kepada Nabi Musa apa? Hai Musa, ya, kalaulah penduduk langit yang 7 selain aku, kalaulah langit yang 7 dan penduduknya selain aku, langit yang 7 dan penduduknya selain aku. Berarti itu menunjukkan, kata beliau, Allah berada di langit. Ya, Allah berada di atas. Ini keyakinan kita Ahlussunnah, Bu. Ya, karena itu yang ditunjukkan oleh apa, Bu? Dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran, dari hadis, ya secara fitrah, akal, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Ya, beliau menulis buku yang berjudul Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, berkumpulnya pasukan-pasukan Islam. Maksudnya pasukan di sini dalil. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Ya. Dan ini bantahan terhadap firqah-firqah yang meyakini Allah tidak berada di atas. Hanya karena katanya menurut akalnya yang error, kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Padahal tidak ada konsekuensi itu sama sekali. Karena itu konsekuensi makhluk. Ya. Adapun untuk Allah tidak. Allah tidak butuh tempat. Allah beristiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy, tidak. Ya. Bahkan mereka yang menolak Allah berada di atas, fitrahnya sendiri menyalahi. Buktikan aja. Saat dia berdoa, tangannya mengadah kemana? Ke atas. Hatinya kemana? Ke atas. Nggak ke bawah, nggak ke samping, nggak kemana-mana. Secara fitrah sebetulnya manusia itu meyakini Allah berada di atas. Para preman-preman yang tidak paham agama aja, kalau menyebut Allah suka berkata apa? Yang di atas. Karena fitrahnya masih ada. Yang menolak Allah berada di atas itu karena fitrahnya sudah rusak, ya bebas sekalian. Ya. Nah ini bebas sekalian. Faedah selanjutnya. Annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Wa la yaqtasiru ala lafzil jalalah Allah kama yaf'alu ba'dul juhal. Bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus lengkap, Bu. La ilaha illallah. Gak cukup hanya mengucapkan Allah saja, gak cukup. Di masyarakat kita ini, Bu, kalau mentalkin mayat itu katanya cukup Allah Allah saja, jangan la ilaha illallah kepanjangan. Subhanallah. Ini jelas bertabrakan dengan perintah Rasul, Ibu. Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itu perintah Rasul. Disuruh mentalkinkan mayat dengan ucapan la ilaha illallah. Terus
Ya perintah Rasul ini kita ditolak oleh banyak masyarakat hanya karena tidak sesuai dengan akal. Apa katanya? Takutnya kalau dia mengucapkan la ilaha terus mati gimana? Kita katakan, Bu, orang ini sudah berusaha mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian ya keburu meninggal. Apa salah? Tidak salah. Allah yang maha tahu. Dan Allah tahu bahwa si orang ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat. Amal itu kan mengikuti niat. Ya. Kemudian yang mencabut nyawa kan malaikat. Dengan perintah Allah. Ya. Ketika dia mengucapkan la ilaha terus kemudian meninggal. Ya si hamba tidak bersalah, tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Karena dia sudah dia berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seperti yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dan Allah maha tahu bahwa hambanya akan mengucapkan la ilaha illallah. Dari talkinkan mayat itu dengan apa, Bu? Dengan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mentalkinkan pamannya Abu Thalib ya, dengan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Qul ya am la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Itu di masyarakat kita ya terkadang begitu, Bu. Ngotak-ngatik dalil agama itu sesuai dengan otaknya aja udah. Ya. Kepanjangan la ilaha illallah katanya. Ucapkan Allah, Allah saja, Allah, Allah, Allah. Kita katakan kalau cuma Allah, Allah doang sih bukan kalimat tauhid. Tauhid itu kalau kita ya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Adapun sebatas mengucapkan Allah, Allah tidak meniadakan sesembahan yang lain. Itu bukan tauhid namanya. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, isbatu mizanil a'mal wa annahu haqq. Penetapan akan adanya timbangan amal, Bu. Dan ini keyakinan yang harus diyakini akan adanya timbangan amal pada hari kiamat nanti. Ya, Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ya, setiap manusia akan ditimbang. Sampai kata Rasulullah ada seorang laki-laki yang badannya besar, paling berat. Badannya itu besar banget. Pas ditimbang, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Subhanallah. Karena yang ditimbang itu berdasarkan apa dong? Amal, bukan berat badan, bukan. Ya. Makanya kalau kita kurus di dunia, badannya gak masalah. Yang penting amal solehnya berat. Timbangan kita nanti di hari kiamat berat. Ya. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-8. Annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwa para nabi saja butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa minta ya diajarkan kalimat yang khusus untuk beliau. Allah menyuruh mengucapkan, hai Musa ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa berkata apa? Tapi semua hamba-Mu mengucapkan itu ya Allah. Ya. Kata Allah apa? Hai Musa, kalaulah langit dan yang 7 dan penduduknya selain aku, bumi yang 7 dan penduduknya disimpan dalam sebuah neraca dan la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang lainnya, akan tetap lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Maka dari itu, Bu, penting banget ya kita mengingatkan kepada manusia tentang keutamaan la ilaha illallah. Bukan cuma keutamanya aja,
Ya, penting banget untuk dipahamkan tentang makna la ilaha illallah. Karena itu ya paling dasar ya Bapak sekalian. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan hadis ini dari Anas, yaitu Anas bin Malik, seorang sahabat mulia yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Bu. Apa doanya, Bu? Kata Rasulullah, ya Allah, panjangkan umurnya Anas, ya luaskan rezekinya dan banyakkan anaknya. Allah kabulkan doanya, Bu. Anas bin Malik umurnya sampai 100 dan anaknya disebutkan ada 100 orang. Ya. Hartanya melimpah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, kalaulah engkau datang kepadaku, membawa sepenuh bumi dosa, ya, kemudian kamu bertemu denganku, maksudnya meninggal, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku dengan apapun, tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepada kamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Ini luar biasa, Bu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis ini, hai anak Adam, kalaulah kamu melakukan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu matinya dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, tidak berbuat syirik, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Ini kan luar biasa sekali ya, akan keistimewaan tauhid ini. Dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Saleh Fauzan. Faidah yang pertama, fadlu tauhid wa kathratu thawabihi. Keutamaan tauhid dan bahwasanya pahalanya tauhid itu luar biasa besar sekali, Bu. Sampai-sampai dosa sepenuh bumi aja bisa digugurkan oleh pahala tauhid, Ibu sekalian. Berarti pahala tauhid itu bisa menggugurkan dosa besar, ya. Ya. Maka dari itulah kewajiban kita berusaha, Bu. Bagaimana supaya tauhid kita betul-betul sempurna, yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya tauhid kita terjaga, Bu, dan tidak terkotori oleh kesyirikan. Yang ketiga, ini yang paling penting ini. Bagaimana kita supaya wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Ya. Faedah yang kedua, syi'atu fadlillah wa judihi wa rahmatihi wa afwi. Wa karunia Allah itu luas. Allah itu sangat dermawan kepada hambanya. Rahmatnya Allah pun meluasi segala sesuatu, Bu. Dan Allah itu maha pemaaf kepada hamba-hambanya. Bayangkan kalau si hamba ini berbuat dosa dan dosanya sepenuh bumi, kata Rasulullah, ya. Tapi dia datang dalam keadaan dia kembali kepada Allah, meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun.
maka Allah pun akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bukankah itu menunjukkan betapa pemaafnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya? Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Tapi anehnya kan, banyak orang yang lebih suka mempersekutukan Allah, Bu. Ya. Banyak orang yang lebih suka apa, Bu? Menduakan Allah. Ya. Beribadah kepada selain Allah. Meyakini akan adanya Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Makanya kalau kita diberi oleh Allah tauhid, Bu, dijadikan kita hanya beribadah kepada Allah saja, dan dijadikan hati kita mengingkari kesyirikan, wallahi itu pemberian yang luar biasa. Ya. Yang harus kita pertahankan terus sampai mati kita, ibu-ibu sekalian. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, ar-raddu al-khawarij alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirk. Bantahan terhadap kaum khawarij. Siapa itu kaum khawarij, ibu-ibu? Yaitu orang atau kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang khawarij itu punya keyakinan, Bu, katanya pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Peminum arak, kata orang khawarij apa? Kafir. Pelaku bid'ah, kafir. Ya. Pezina, kafir. Pemakan riba, kafir. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa besar. Walaupun Ahlussunnah punya keyakinan, Bu, bahwa mereka terancam dalam api neraka. Tapi Ahlussunnah punya keyakinan mereka tidak kekal di neraka. Dan mereka tidak keluar dari Islam. Beda dengan kelompok Khawarij. Ya. Nah, di antara hujah Ahlussunnah di sini disebutkan dalam hadisnya apa? Hai anak Adam, kalaulah dosamu ya sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak berbuat syirik, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga kepadamu. Ini hadis menunjukkan, Bu, bahwa pelaku dosa tidak kafir. Tidak seperti yang diyakini orang Khawarij itu. Ya, ibu-ibu sekalian. Zaman sekarang ini ada nggak keyakinan Khawarij, Bu? Ada. Cuman zaman sekarang kebanyakan Khawarijnya itu terhadap orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ya, mereka meyakini setiap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, murtad dari agama Islam. Ini keyakinan Khawarij juga. Ya, adapun Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan tidak setiap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. Ada perinciannya. Kapan kafir, kapan belum. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya. Isbatul kalami lillah ala ma yaliqu bi jalali. Menetapkan sifat berbicara untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita yakini, Bu, ya, Allah itu berbicara, Bu. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya dengan suara yang didengar. Allah berfirman apa? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah SAW, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak tanpa ada penerjemah. Nggak ada penerjemah, ibu-ibu sekalian.
Jadi kita wajib imani. Allah berbicara, ya. Allah berbicara kapan berbicara? Ya. Terserah Allah kapan berbicara. Dengan siapa Allah berbicara. Dengan apa Allah berbicara? Terserah Allah. Makanya Ahlussunnah punya keyakinan bahwa sifat berbicara Allah itu berhubungan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat fi'liyah, perbuatan. Ya. Demikian pula sifat zatiyah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, ibu-ibu sekalian. Bayan limakna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Hadis ini menunjukkan penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Coba perhatikan hadis ini, ibu. Apa kata Allah dalam hadis ini? Hadis ini hadis qudsi kan ya? Apa kata Allah? Hai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku, artinya meninggal, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, tidak berbuat syirik. Ya. Berarti itu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah artinya apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan sekecil apapun. Jadi la ilaha illallah itu hakikatnya adalah meninggalkan kesyirikan. Dan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Itu dia makna la ilaha illallah, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi tawakalnya kepada jimat. Ini berarti orang tidak paham la ilaha illallah, Bu. Karena la ilaha illallah mengharuskan tawakal kita hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa? Tapi kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Kita katakan ini orang tidak paham la ilaha illallah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke kuburan. Minta-minta di kuburan. Minta syafaat kepada mayat. Ini orang tidak paham la ilaha illallah. Sebab kalau dia paham la ilaha illallah, pasti dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu-ibu, isbatul ba'ats wal hisab wal jaza. Penetapan akan adanya kebangkitan. Adanya hisab dan balasan pada hari kiamat nanti. Semua kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, Bu. Kalaulah kematian itu peristirahatan terakhir, ya enak. Masalahnya kematian bukan peristirahatan terakhir. Orang kan banyak mengatakan begitu. Ya, di tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ucapannya nggak boleh, Bu. Kuburan itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Ya. Rasulullah bersabda apa? Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu persinggahan akhirat yang pertama. Justru yang pertama itu. Faman najamin, siapa yang selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Kehidupan setelahnya lebih mudah, kata Rasulullah. Dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka di hari setelahnya lebih sulit lagi keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Setelah itu akan ada kebangkitan, Bu. Dari alam kubur. Ya. Semua akan dibangkitkan.
Setelah itu kita akan menghadapi padang mahsyar. Dikumpulkan semua di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari didekatkan 1 mil. Allahu Akbar. Ya. Lalu manusia di padang mahsyar menunggu kedatangan Allah. Terus menunggu dalam keadaan mereka berpeluh, berperingat. Hari yang sangat berat sekali. Dan itu pasti terjadi. Maka Allah pun datang bersama para malaikat bersaf-saf. Maka Allah pun kemudian menegakkan pembalasan buat hamba-hambanya. Menegakkan hisab, menegakkan timbangan. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang diridhoi, yang menyenangkan. Tapi siapa yang amalan kebaikannya ringan dibandingkan amal keburukannya, maka tempat tinggalnya dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Itu neraka, api yang sangat panas sekali. Nasallallahu salamata wal afiyah, Ibu. Ya, wajib kita ingat ini, Bu. Bahwa kita semua akan mati, Bu. Bekal kita yang paling harus kita buat itu tauhid. Pertahankan tauhid itu sampai mati, Bu. Karena berbagai macam cara bagaimana supaya tauhid kita rusak, hancur tuh di zaman sekarang tuh ngeri sekali, Bu. Ya, banyak orang yang akhirnya jatuh kepada ridho kepada kesyirikan. Kita lihat aja zaman sekarang. Ya, saya dengar katanya mau diadakan acara hari beraya besar bersama. Sementara seorang muslim diminta untuk apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Toleransi itu bukan dengan kita bareng-bareng merayakan, bukan. Toleransi itu sebatas kita tidak mengganggu. Masing-masing. Ya, lihat bagaimana akidah umat Islam di zaman sekarang ini berusaha untuk dirusak. Tauhid umat Islam berusaha untuk dilumat. Ya. Makanya di zaman sekarang mempertahankan tauhid ini luar biasa kali, Bu. Harus gigit dengan gigi geraham, Bu. Berat, panas bagaikan memegang bara api, Ibu sekalian. Dan kita terus minta kepada Allah, ya, istiqomah di atas tauhid, la ilaha illallah. Baik, Ibu sekalian, kita sudah selesai dari bab tentang keutamaan tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang kedua. Itu bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah biwari hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, ya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu sedang sakaratul maut? Iya. Kita mengetahui seseorang sedang sakaratul maut itu melihat keadaannya. Kalau ibu pengen tahu, sekali-kali kalau ada orang sedang sakaratul maut, hadir, lihat. Biar tahu gimana sakaratul maut. Iya. Saya udah berapa kali mengalami itu. Waktu kakak saya sendiri, ya, sakaratul maut. Demikian pula keponakan saya.
ya, di depan saya, maka tuh akan terlihat. Biasanya matanya akan terbelalak ke atas, walaupun tidak semua. Yang jelas Bu, ketika seseorang sedang sakit keras dan kita melihat dugaan bahwa orang ini ya mau meninggal, ya detik-detik dia, maka segera ucapkan la ilaha illallah. Ingatkan dari sebelum sakarat, katakan wahai ya saudaraku, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Bagaimana menghadapi suami yang tidak bisa memenuhi biaya bulanan, Ustadz? Biaya kontrakan, biaya anak sekolah, makan pas-pasan, anak banyak. Ada usaha tapi banyak santai. Katanya sudah takdir Allah, tidak gerak cepat usaha yang lain. Ini kayaknya istrinya kurang qanaah ini. Iya. Nah, tentunya Ibu, pertama yang diucapkan oleh suami itu betul. Semua sudah takdir. Dan dia sudah ada usaha ya. Sementara ibu pengennya suami itu yang gerak cepat usaha lain dan yang lain-lain. Karena kenapa ibu pengen suami ibu gerak cepat sana sini? Karena pertama ibu gak sabaran. Ibu pengen sesegera mungkin. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, banyak orang yang kerjanya nyantai tapi rezekinya banyak. Ya, saya punya kenalan, dia kerjanya nyantai aja, nggak banyak. Tapi alhamdulillah rezekinya banyak, alhamdulillah. Ibu tahu nggak Bu, orang tua dulu jualan di pasar tuh paling cuma sampai siang pulang. Saya masih ingat banget bapak saya dulu jualan ke pasar itu. Ya. Berangkat pagi, pulang zuhur, udah. Ya. Sorenya pergi ke ladang, nyangkul. Tapi alhamdulillah rezeki ada aja. Sementara ibu pengen suami dari subuh sampai malam suruh cari duit terus. Ya, nggak juga begitulah Bu. Yang jelas, ya, pahamkan kepada suami, Mas, coba kamu belajar lagi bagaimana cara berbisnis sama teman-teman kamu yang yang paham tentang berbisnisan. Bagaimana cara memasarkan marketing dalam perekonomian, dalam memasarkan barang dagangan kita. Ya. Karena terkadang ada juga suami yang memang sebetulnya males. Yang penting ada usaha, udah. Kemudian hanya mengatakan takdir, tapi tidak ada keinginan belajar. Ini pun salah. Ya, ini salah. Atau kadang ibu-ibu sekalian, saya punya kenalan juga, waktu saya pergi ke Malang itu, saya ketemu sama kenalan yang sudah lama nggak ketemu. Ya, dia cerita ke saya, Ustadz, Masya Allah Ustadz, saya ini kerja cuma dagang bubur ayam di pinggir jalan. Usaha saya 15 tahun itu jatuh bangun Ustadz. Ya, jatuh bangun 15 tahun, bayangkan. Tapi saya setiap kegagalan saya selalu pelajari terus. Kenapa saya gagal? Ya. Bayangkan Bu, 15 tahun sampai beliau jual rumah, jual tanah untuk menyambung hidup sampai istrinya pun meninggal. Sampai kata beliau, sampai saya hampir suudzon sama Allah. Ya. Ketika kesabaran sudah hampir habis, itulah Bu,
ternyata Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Mulai itu Bu, dagangannya bagus. Ya. Setelah dia tahu bagaimana bikin bubur yang enak, oh begini caranya. Tapi dia belajar terus, mempelajari kesalahan. Tidak mengulangi kesalahan lagi. Dia berusaha belajar lagi. Bagaimana caranya supaya lebih laris lagi. Nah, seperti itu bagus. Ya. Yang jelas, sebatas menyerah kepada takdir saja tidak bagus. Kalau kita tidak ada usaha. Kalau sudah usaha ternyata segitu-gitu juga. Di sini penting kita punya rasa qanaah. Ya, makanya jangan melihat kepada yang lebih senang hidupnya dari kita. Jangan. Karena kalau kita melihat orang yang lebih senang hidupnya dari kita akan terus merasa kekurangan terus. Akhirnya nggak bersyukur, Bu. Ya. Bagaimana menghadapi orang yang hasadnya besar? Suka menyebar berita bohong orang yang dihasadin, memfitnahnya, menghasut orang-orang untuk membenci, menjelek-jelekan usahanya, dan bahkan berani berbuat sihir. Padahal orang ini sudah ngaji, sudah berpakaian syar'i. Bu, terkadang kitanya yang terlalu suudon. Ya, kitanya yang terlalu suudon sama orang. Yang orang kok hasad banget. Ya. Kalau kita tidak suudon, insya Allah nyantai. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang terbukti bahwa dia memang hasad, memfitnah kita, menghasut orang-orang untuk membenci kita, jelek-jelekin usaha kita, ibu nggak usah takut dan jangan khawatir. Karena pertama, perbuatan dia itu merugikan dia sendiri, tidak merugikan ibu sama sekali. Ibu tidak rugi dengan perbuatan itu, enggak. Yang kedua, tawakal sama Allah. Berlindung kepada Allah. Ya. Makanya kan kita disuruh di waktu pagi petang membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq isinya apa, Pak? Bu. Min syarri ghasiqin, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat di akhir ayat itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika ia hasad. Kalau kita berlindung kepada Allah, Allah akan cukupkan kita. Dan ibu terus-menerus dapat pahala dari dia. Dia terus-menerus berbuat dosa. Ya. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kalau ada orang yang memang terbukti dia hasad sama kita, jelek-jelekin kita, menghasut orang agar benci sama kita, nggak usah khawatir. Tawakal kepada Allah. Banyak orang-orang, Bu, yang dihasadin, yang digituin. Tapi subhanallah, Bu, Allah ungkapkan tentang kebenaran jati diri. Siapa sebetulnya di atas kebenaran itu. Akhirnya yang ngehasadin ini yang justru dimusuhin orang. Ya. Dan saya sendiri merasakan hal itu. Banyak yang ingin menjelek-jelekan ustadz-ustadz sunnah. Dengan berbagai macam dijelek-jelekan. Subhanallah. Tapi ketika ustadz-ustadz sunnah itu sabar, apakah jatuh ya nama mereka? Ya, tetap lihat ibu-ibu sekalian. Ya. Mereka terus berdakwah, tetap Masya Allah. Ya Allah pelihara mereka dari berbagai macam keburukan orang-orang yang ingin hasad. Jadi nggak usah khawatir, tawakal sama Allah. Doakan, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah. Ya. Dan kita juga berusaha agar hati kita jangan terpengaruh.
Kan terkadang hati kita terpengaruh, akhirnya kita puncak, ya, nyari-nyari kejelekan dia tuh. Ya, kita pun kemudian nyari-nyari teman untuk memusuhi dia. Jangan seperti itu juga kita. Udah cukuplah. Allah yang akan membantu kita. Kita ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dan Allah sebaik-baiknya penolongku. Ya. Bagaimana hukum istri berzina dengan teman kantornya? Waduh, dengerin ibu. Ya, kalau bapak-bapak punya istri berzina dengan kantor, udahlah, cerai saja. Kalau dalam hukum Islam ini dirajam ini. Ya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamis. Wahai Rasulullah, istriku itu tidak menolak tangan laki-laki yang ingin memegangnya. Kata Rasulullah, talikha, talak saja dia. Ya. Kan itu berarti bukan wanita yang baik-baik, bukan wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan. Dan inilah Bu, bahayanya wanita kerja di kantor yang campur baur itu bahaya sekali. Makanya Allah mengatakan kepada para wanita apa Bu? Waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Karena keluarnya wanita kerja di kantor-kantor itu bahaya. Perzinahan, perselingkuhan, dan kita lihat. Hampir di semua di kantor-kantor selalu terjadi perselingkuhan. Pasti itu. Ya. Maka Islam menyuruh para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Tapi wanita yang kurang beriman berkata, wah, kalau tinggal di rumah kita nggak kerja, nanti kalau suami meninggal kita dapat kerja apa? Seakan-akan kurang yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakinlah, banyak kok mereka-mereka yang taat kepada Allah ketika suami meninggal tetap diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena mereka bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Ya. Hukum istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Keluar tanpa izin suami itu ada dua keadaan, Bu. Keadaan yang pertama, suami sudah memberikan izin secara umum. Silakan kalau kamu keluar rumah untuk kebutuhan, silakan. Dan si istri tahu kalau dia keluar rumah pasti suaminya mengizinkan. Seperti ini boleh. Yang kedua, si istri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan, tapi dia tetap keluar tanpa seizin suami, maka ini nusyuz, durhaka sama suami. Termasuk dosa besar, naam. Itu termasuk dosa. Termasuk membangkang sama suami, ya. Ini yang disebut dalam hadis, aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari wanita. Ya. Maka seorang wanita wajib minta izin. Kalau tahu suaminya nggak mengizinkan, nggak boleh keluar. Tapi kalau dia yakin suaminya mengizinkan, silahkan. Ya. Sudah 2 minggu istri meninggalkan rumah. Apa sudah termasuk jatuh talak ya Ustadz? Ya Allah Pak, kok sabar banget sih. Istri udah 2 minggu meninggalkan rumah Bapak. Sudahlah Pak, cari istri yang lain. Masih banyak kok istri yang soleha insya Allah. Yang mau bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis tuh Pak ya.
Di antara sebab doa kita nggak didengar sama Allah itu, kita sudah tahu ya akhlak istri kalau kita jelek seperti itu, tapi nggak mau ditalak, nggak mau dicerai. Ya, ini udah 2 minggu istri nggak pulang ke rumah, subhanallah, kayak nggak punya suami. Ini sudah jelek banget ini akhlak istri ini. Udahlah Pak, ya masih banyak apa wanita-wanita lain yang soleh insya Allah. Banyak banget tuh, lihat tuh Ustadz Abdul aja itu buka buka biro jodoh, yang daftar dari Akhwat 4.000 katanya, yang daftar dari Ikhwan cuma 700. Jadi banyak banget yang belum dapat. Ngapain masih mempertahankan yang gak punya akhlak? Alhamdulillah insya Allah masih banyak yang punya akhlak, yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana hukum istri yang cuma mempertahankan rumah tangga demi anak tapi tidak mau melayani suami? Ini juga sama aja dosa. Nah kalau misalnya kita menikah tapi nggak mau jima, apa gunanya menikah? Di antara tujuan pernikahan itu adalah menyalurkan syahwat. Nah kalau istri menolak bergaul, kata Rasulullah apa? La'anat hal malaikah. Dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Ini tiap malam dilaknat. Gimana? Subhanallah. La ilaha illallah. Ini wanita nggak ada takutnya sama Allah. Iya. Bolehkah kita melakukan steril ikat rahim? Apa sebabnya? Kenapa? Steril rahim itu kenapa sebabnya? Kalau sebabnya adalah kalau dia mengandung lagi bakalan mudarat lebih besar, akan menimbulkan kematian misalnya, atau yang lainnya yang merupakan mudarat yang besar, silakan, gak masalah. Ya. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, tahu-tahu melakukan steril, ini nggak benar, nggak boleh, Bu. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kita lihat dulu sebabnya kenapa. Apa tujuannya? Apakah saya wajib mengurus ibu saya yang sudah tua di kampung? Wajib. Tapi kalau ibu istri dan punya suami, tentu kewajiban sama suami lebih besar. Ya. Sedangkan di sana ada abang saya beserta istrinya Ustadz, dan saya tidak suka tinggal di kampung karena kajian tidak sesuai. Orang tua diajak ke sini tidak mau. Ini yang nanya kalau laki-laki, saya katakan pulang kamu ke kampung. Jangan mengandalkan abangmu, Masya Allah dapat pahala masuk surga, kamu nggak dapat pahala berbakti sama orang tua, gimana? Di Saudi itu sampai ada 2 anak yang bersengketa sampai ke pengadilan hanya karena apa? Berebut siapa yang akan mengurus ibunya. Nah ini mengandalkan abangnya, bilang abang, saya nggak mau pulang ke kampung karena nggak ada kajian di sana. Sekarang ini banyak media kok, alhamdulillah. Pulang kamu ke kampung, mudah-mudahan di kampung kamu jadi pembuka dakwah sunnah. Membuka pintu kebaikan yang banyak di sana, mengajak orang kepada tauhid, ya, kepada ittiba. Pulang kamu ke kampung kamu, jangan sampai terkena sabda Rasulullah SAW, syaqi abdun, celaka seorang hamba, adraka abawaih, yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkan dia ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Iya. Sebesar apa sih Ustadz pahala orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain?
Kata Rasulullah, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izza." Tidaklah Allah tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Tuh lihat, Bu. Jadi orang yang pemaaf itu ditambah oleh Allah kemuliaannya di dunia dan akhirat. Ya. Dalam ayat Allah menegur Abu Bakar dalam Al-Quran. Gara-garanya waktu itu kan Abu Bakar bersumpah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah saudaranya. Gara-garanya Mistah ikut-ikutan menebarkan berita bohong tentang Aisyah. Maka apa yang terjadi? Allah menegur ya Abu Bakar dan menyuruh Abu Bakar supaya memaafkan dan menafkahi lagi. Lalu Allah mengatakan apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka Allah memaafkan kamu? Ini menunjukkan, Bu, orang yang memaafkan kesalahan orang mendatangkan maafnya Allah kepada kita. Dan maafnya Allah kepada kita lebih agung, Bu, lebih besar. Ya. Nah ini, Bu, jadi maafkanlah. Kalau kita maafin tapi dianya tetap nggak mau negur, itu dosa dia, bukan dosa kita. Mertua sudah sepuh di kampung dan minta ditemani oleh anaknya, yaitu suami. Sedangkan kondisi si istri dan anak-anaknya tidak mungkin untuk ikut ke kampung karena beberapa hal. Ini kata-kata beberapa halnya ini syubhat ini. Nggak disebutin ini. Ya. Bu, ibu wajib ikut suami. Ingat, ya. Dukung suami ibu untuk berbakti sama orang tuanya. Bukan malah jadi setan, Bu. Yang membuat suami ibu jadi tidak bisa berbakti sama orang tua. Udah gitu bilangnya di sini karena beberapa hal nggak dijelasin lagi nggak berhalnya apa. Ini kan sengaja ya ditutup-tutupi. Padahal bisa jadi ini nggak sesuai syariat. Ini tata cara ya biasanya perempuan yang pengikut hawa nafsu ini. Ya. Bilang ke suaminya, "Mas, ayo kita pulang ke kampung. Berbakti sama orang tuamu. Demi Allah, berbakti sama orang tua itu barokah untuk kehidupan." Wallah. Anak yang bakti sama orang tuanya dibarokahi hidupnya. Rezekinya lancar biiznillah. Makanya sebutkan dalam hadis begitu. Di antara sebab dipanjangkannya umur, ya diluaskannya rezeki, di antaranya apa? Berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi jangan nyari-nyari alasan beberapa hal lagi. Ya. Segera pulang. Bilang ke suaminya, "Ayo Mas, kita pulang, Mas." Ya. Kamu harus wajib berbakti sama orang tua. Aku akan dukung kamu. Nggak usah khawatir. Begitu harusnya. Bagaimana hukumnya kajian wanita di masjid dan suaranya terdengar laki-laki di area luar masjid? Nggak boleh. Seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Kalau wanita mau ngadain kajian di masjid, suaranya khusus untuk para wanita yang ada di dalam saja. Nggak boleh dikeluarkan. Karena suara wanita itu fitnah, Bu. Apa pernah kita mendengar para sahabiat yang mengadakan kajian di masjid-masjid? Ya. Makanya Syekh Albani menganggap bahwa kajian ya seorang ustadzah wanita di masjid, ya suaranya pastinya dengan speaker, beliau menganggap itu bid'ah. Ya, itu pendapat Syekh Albani rahimahullah. Alasannya apa? Tidak ada sahabiat salafus saleh. Ya. Ini di Aisyah, seorang wanita yang faqihah. Apa pernah beliau bikin kajian
wanita di masjid begitu secara umum? Ya. Berapa banyak para ulama sahabiyat atau tabi'iyat atau tabi'atut tabi'iyat dan setelahnya dari para ulama wanita banyak sekali, tapi tidak pernah kita mendengar mereka bikin kajian umum di masjid yang suaranya kemana-mana dengan speaker seperti ini. Ya, apalagi di zaman dulu nggak ada speaker. Maka dari itu, ya, kalaupun mau mengadakan kajian khusus wanita, yang mengajarnya juga wanita, maka hendaknya ingat, pertama, masjid itu adalah tempat umum untuk orang bisa beribadah. Kenapa para wanita di zaman Rasulullah ketika minta kajian ke Rasulullah, Rasulullah menyuruh supaya kumpul di rumah seorang sahabiat, bukan di masjid. Karena di masjid pun banyak di situ laki-laki. Di masjid ada ashabus suffah. Di masjid ada orang yang beribadah. Ya. Karena masjid tempat umum, bukan tempat khusus. Makanya kata para ulama disebut masjid karena terbuka untuk umum. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, kalau misalnya ustadzahnya wanita, yang lebih selamat di rumah. Itu lebih baik dibandingkan di masjid. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan boleh di masjid, tapi dengan syarat terpelihara, suaranya tidak kemana-mana. Yang mendengar hanya mereka para wanita di dalam saja. Ya. Nah, demikian, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.